Ya, mari kita berdoa ya. Untuk pertama ini biar Pak Lispan pimpin doa. Mari Pak Lispan. Ya, sebelum meninggalkan kita. Ya, yuk Pak Lispan pimpin doa. Syukur bagimu, Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang mengasihi kehidupan kami, terbukti hingga pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kami napas hidup, kami boleh bergerak, kami boleh mengerjakan segala pekerjaan kami. Bahkan Tuhan terlebih khusus Engkau berikan kami belajar secara khusus akan kebenaran firman-Mu, supaya kami Tuhan boleh memahami Engkau dan mengenal Engkau dan memiliki hubungan secara pribadi kepada Engkau Bapa di dalam surga. Itu sebabnya Roh Kudus berkarya terus dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya kiranya kami terus memfokuskan diri kepada Engkau Bapa dalam surga. Tuhanlah yang menolong, Tuhan yang menguatkan, Tuhan memberkati kami semuanya Tuhan. Kami mohonkan kepada Engkau Bapak Lukas yang mengajar, yang menuntun kami dalam pembelajaran untuk mengerti akan kebenaran firman-Mu dan pribadi-Mu. Tuhan berikan kekuatan, berikan kesehatan, karena tambah-tambahkan hikmat dan akal budi, supaya kami dituntun sesuai dengan maksud dan rencana-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Ya, teman-teman, jadi hari ini kita akan belajar dua pelajaran yang berbeda ya. Yang pertama adalah pagi ini kita belajar tentang pengajaran tentang keselamatan, juga sebentar saya lihat ya, dan tentang Kristus, tentang Tuhan Yesus ya. Nah, biasanya disebut doktrin kristologi dan soteriologi. Nah, untuk itu saya pikir saya akan memulainya, biasanya saya memulainya dari soteriologi. Tapi kalau teman-teman mau dari Kristus dulu juga nggak apa-apa. Ya, Kristus dulu aja mungkin ya. Nah, saya siapkan sih tadi malam keselamatan dulu. Tapi kalau mau Kristus dulu juga nggak apa-apa. Tapi nanti akan saya kirimkan melalui Pak Lispan diktatnya. Ya, nah diktatnya itu PDF tapi ya, apa semacam Word ya. Jadi tidak bukan PowerPoint. Nah, ini yang repot. Atau kalau keselamatan sudah ada PowerPoint-nya. Ya. Ini tapi baiklah teman-teman. Saya pikir lebih baik kalau saya mulai dengan keselamatan aja, karena PowerPoint-nya udah saya siapin ya. Itu lebih enak gitu ya. Nanti juga akan dikirimkan juga melalui Pak Lispan. Memang ada beberapa hal yang saya ingin ubah supaya menyeluruh ya, supaya menyeluruh. Yang lalu juga nggak bisa selesai cepat. Nah, memang pertemuan kita hanya 14 atau 16 kali. Nah, itu dua topik. Yang satu keselamatan, yang satu tentang Tuhan Yesus Kristus atau Kristus. Nah, itu sebabnya kita akan atur ya. Puji Tuhan, saya absensi dulu ya. Semua udah hadir nih. Ini saya yang belum kenal aja ya, yang tuh Pak Wisnu ya, Pak Wisnu. Puji Tuhan, Pak Wisnu ini pendengar atau pendengar Pak Wisnu ya? Pendengar ya. Oh iya, puji Tuhan. Terima kasih kesetiaannya Pak Wisnu. Yang lain bukan nggak setia, karena pendengar yang lalu itu Pak Wisnu sebagian mengikuti yang lalu. Jadi semester angkatan yang lalu. Nah, itu seperti Pak Partogi apa segala macam itu ikut yang lalu. Ya, jadi sudah tahun yang lalu ya. Iya, kelas saya ini baru sudah pernah ikut beliau ya. Oh gitu. Kemudian yang saya tidak tahu ini Ara Herawati. Ini seorang ibu atau bapak ini? Mohon maaf Pak Lukas. Ya. Ya, sedikit ya Ara ya, sebelum Ara bicara. Ara, ya kita doakan ya. Ara ini baru terima Yesus Pak. Saya ikutkan sebagai pendengar. Baik, jadi baik. Masih di bawah bimbingan saya. Oh iya. Minggu kemarin baru kita doakan
untuk terima Yesus dari Sukabumi. Ya. Oke, baik. Jadi kebetulan ini kan masuk dalam semester 2 ini dasar-dasar tentang keselamatan kristologi. Ya. Jadi saya ikutkan, Pak. Baik, nah itu penting sekali saya menyapa saudara ya. Ara Herawati, panggilannya apa ini? Ara Hera? Ara aja, Pak. Ara, oke. Ara, selamat ketemu ya. Iya, Pak. Dengan saya. Oke, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Ya, kemudian ya yang lain saya rasa saya kenal baik ya. Ibu Stefania yang lalu ikut juga. Terima kasih Ibu Stefani. Kemudian Pak Stefanus Sangka, selamat pagi Pak, selamat tahun baru. Selamat tahun baru. Puji Tuhan, selamat Natal. Ya. Selamat Natal. Ya, yang nggak kelihatan hari ini Pak Bangun ini, Pak Lispan. Sambil ya, nanti. Mohon maaf, tadi saya kelupaan. Pak Bangun minta izin sebentar Pak, dia terlambat masuk. Ada untuk apa urus istrinya atau bagaimana? Oh iya, nggak apa-apa ya. Kemudian ada Ibu Yeti Sandasura ya. Ini jangan-jangan ini Adiel ya. Adiel Sura ini. Belakangnya sama ya. Oke lah ya. Kemudian ada Bapak Ersada Pinem. Oke, Bapak Ibu. Kita mulai saja. Kita belajar bersama. Ya. Puji Tuhan. Saya mulai dengan keselamatan ya Bapak Ibu supaya kita belajar. Oke. Bentar, saya share screen. Bisa dilihat ya, sudah full. Sudah full ini? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, kita baca lebih dulu satu ayat. Di dalam, ya Gideon mungkin bisa membacakan. Nanti ini menjadi ayat hafalan kita ya, salah satu ayat hafalan. Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Nah, nih, Efesus pasal yang kedua, ayat yang ke-8. Gideon bisa membacakan untuk kita, Gideon? Iya, bisa, Pak. Ya. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya. Oleh karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh iman. Iman kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus Kristus tentu saja ya. Kemudian dikatakan di sana, itu bukan usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi pada waktu kita diselamatkan oleh iman itu bukan usaha kita, tetapi kasih karunia atau anugerah. Ya, saya kira ini semua sepakat ya. Jadi itu adalah pemberian Allah. Nah, kita belajar apa yang dimaksud dengan doktrin keselamatan, teman-teman. Ya, apa yang dimaksud dengan doktrin keselamatan. Jadi kita akan belajar dulu nama pelajaran ini, kemudian posisi pelajaran ini, kemudian mengapa kita belajar ini. Ya, jadi ini yang pertama biasanya disebut soteriologi. Ya, dibaca sendiri ya, karena saya nggak mengizinkan saudara untuk menyalakan mikrofon karena akan gangguan nanti, ruame nanti ya. Tapi tolong dibaca. Ikuti saya, soteriologi. Ya, 1, 2, 3. Soteriologi. Nah, ya, supaya saudara tahulah gitu aja ya. Jadi apa yang dimaksud dengan pengajaran? Kalau tidak suka istilah doktrin juga boleh diganti pengajaran. Enggak istilah suka pengajaran boleh diganti firman Tuhan. Ya, semua itu sama Bapak Ibu ya. Jadi pengajaran tentang keselamatan ini disebut dengan soteriologi. Nah, dari dua kata. Yang pertama soter, ya. Soter mestinya itu ya bukan pakai S mestinya. Zoter, ya.
Kemudian yang kedua adalah logos. Jadi kalau soter itu dalam bahasa Yunani artinya keselamatan, selamat, keselamatan. Sedangkan logos atau logi itu berarti perkataan, pengajaran atau ilmu. Nah, saya bandingkan aja dengan biologi. Biologi. Bios itu hidup, logos, logi itu ilmu. Ilmu tentang makhluk hidup kan. Gitu ya. Apalagi yang logi-logi ya. Sosiologi. Sosiologi itu dari kata sosial dan logi. Sekali lagi Bapak Ibu jangan anti terhadap istilah-istilah yang begini. Sebetulnya sama aja ya. Dengan istilah soteriologi, wah ini teologi nih. Nah, sama aja buat saya itu adalah pengajaran yang didasarkan pada Alkitab. Jangan lupa, jadi walaupun apapun sebutannya, kalau tidak didasarkan Alkitab, nah itu yang berbahaya. Tetapi apapun juga yang disebut pengajaran tanpa didasarkan Alkitab, itu yang berbahaya. Paham ya? Kalau segala sesuatu, istilah apapun didasarkan Alkitab, kita masih bisa lihatlah itu sebagai pengajaran. Tetapi kalau pengajaran sendiri tanpa didasari Alkitab, wah itu bukan pengajaran. Jadi jangan kita terpaku kepada istilah teman-teman, tetapi kepada konten, isi itu jauh lebih penting. Ya, sehingga istilah teologi itu adalah ilmu atau pengajaran tentang Allah. Jadi setiap kali kita berkhotbah, kita sedang berteologi. Setiap kali kita bercakap-cakap tentang Allah, kita juga sedang berteologi. Jadi jangan anti terhadap istilah-istilah ya. Tetapi tidak memperhatikan konten atau isi. Ya banyak. Misalnya ada satu buku judulnya Pengajaran tentang Neraka. Oh, tapi salah. Buku itu tidak didasarkan Alkitab tentang neraka. Ada lagi pengajaran tentang surga. Oh, tapi isinya nggak didasarkan Alkitab. Ya salah, Bapak Ibu. Ya. Nah itu. Salah satunya yang mana Pak Lukas? Yang itu. Pengajaran neraka itu ada bukunya itu. Ya. Yang dianiaya kalau di neraka. Nanti iblis menganiaya. Nah itu sebetulnya muncul dari mana? Muncul dari ajaran, komik-komik Muslim. Ya, loh munculnya dari mana itu Pak Lukas? Itu loh yang nanti kalau kita di neraka nanti akan dianiaya iblisnya, ya, sama iblis yang suka bohong, lidahnya disetrika. Nah itu Bapak Ibu, itu sebetulnya muncul dari mana? Jadi itu muncul dari komik-komik, ya kalau di Indonesia Muslim. Tapi Muslim dari mana? Dari kekristenan yang agak miring, yang lari ke Arab pada abad ke-5 sampai abad ke-6. Munculnya agama Muslim. Ya, saya kira demikian kita ini harus tahu lah. Ya, jadi jangan anti kepada istilah, tetapi lebih teliti terhadap konten atau isinya. Nangkep ya teman-teman ya. Belum tentu istilahnya. Oh kalau kita nggak mau pakai istilah doktrin Pak Lukas, ya sudah ganti saja dengan pengajaran tentang keselamatan. Tapi isinya toh sama Bapak Ibu ya. Soteriologi gitu. Oh ini pengajaran tentang akhir zaman, namanya eskatologi. Gitu ya. Jangan anti. Nah, jadi doktrin keselamatan ini adalah definisi saya Bapak Ibu. Supaya kita tidak jauh-jauh dari Alkitab. Maka keselamatan adalah, pengajaran tentang keselamatan adalah ajaran Alkitab. Nah itu. Ajaran yang didasarkan pada Alkitab firman Allah. Tentang keselamatan melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti bahannya saya akan kirimkan Bapak Ibu lewat Pak Lispan. Tetapi kalau Bapak Ibu mencatat itu lebih baik. Karena mendengar, melihat, plus mencatat, itu membuat kita
membuat kita nangkepnya lebih jelas. Baik. Oke ya, demikian ya Bapak Ibu. Sampai di sini ada pertanyaan yang kurang jelas. Jadi pengajaran tentang keselamatan adalah ajaran yang didasarkan Alkitab firman Allah tentang keselamatan melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya kira tabernakel adalah salah satu bentuk dari pengajaran keselamatan ini. Betul ya? Pintu gerbang, percaya Yesus. Kemudian mezbah korban bakaran, bertobat. Satu paket tuh. Lalu dibaptis. Ya, lahir baru. Nah, tuh. Kemudian pintu gerbang dipenuhi Roh Kudus, hidup sebagai orang benar atau orang kudus. Ya, orang benar, orang kudus, lalu dimuliakan. Oh ya. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi doktrin atau pengajaran keselamatan adalah ajaran yang harus didasarkan kepada Alkitab sebagai firman Allah tentang keselamatan melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Oke. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada Bapak Ibu kalau tidak ada pertanyaan posisi di dalam dunia teologi. Jadi posisi pengajaran tentang keselamatan di dalam teologi Kristen. Nah, itu ya, supaya tahu, mengenal. Teologi itu bisa dibagi 3 atau 4. Ya, sebetulnya dulu 3 sih. Saya memakai yang lama. Yang pertama disebut biblika. Ya, apa aja Pak Lukas? Nah, yang disebut teologi biblika, lihat di depan tuh ya teman-teman. Itu ini pelajaran-pelajarannya kalau di sekolah Alkitab. Ya, ada pengantar perjanjian lama, ada pengantar perjanjian baru, itu singkatannya itu yang di atas. Ada belajar bahasa asli, karena bahasa asli Alkitab kita perjanjian lama bahasa Ibrani, perjanjian baru bahasa Yunani, perjanjian lama bahasa Ibrani, sedikit bahasa Aram. Lalu yang ketiga hermeneutika, ilmu menafsirkan. In exegesa mirip dengan hermeneutika. Ya, kalau ini teori, ini alatnya. Tuh. Lalu ada teologia PL, teologia PB. Tuh, ya. Nah, yang kedua adalah nih teologi sistematika namanya Bapak Ibu. Teologi sistematika. Ya. Nah, sistematika itu apa aja Pak Lukas? Nah, maksudnya adalah teologi yang tersistem. Jadi diatur secara sistemik, ya, rapi, tersusun begitu. Nah, apa aja? Salah satunya teologi tentang Allah, teologi of God. Beberapa menyebutnya proper, Bapak Ibu. Tuh, ya. Tuh, lalu nah ini yang kita pelajari. Nah, jadi teologi yang kita pelajari itu kalau saudara masuk sekolah Alkitab, sekolah teologi, disebut teologi masuk kepada teologi apa? Sistematika. Gitu ya, supaya tahu gitu. Nah, kemudian ada kristologi. Nah, ini di sini tentang Yesus. Kalau itu tentang keselamatan, ini tentang Allah, ini tentang Yesus. Berikutnya ada pneumatologi tentang Roh Kudus. Ya. Kemudian ada antropologi tentang manusia. Ada, ya. Loh, Alkitab bicara soal manusia enggak? Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa. Tuh, ya. Sehingga itu antropologi. Lalu eklesiologi. Ya, dari kata eklesia atau gereja. Nah, itu adalah doktrin atau pengajaran tentang gereja, Bapak Ibu. Nah, kita tidak tahu dapat enggak di sini. Ya. Jadi tentang apanya Pak Lukas? Loh, pejabat gereja, pemerintahan atau tata pemerintahan gereja, macam-macam yang dipelajari. Gereja kita termasuk apa? Nah, itu. Ya, itu ada Bapak Ibu. Pejabat gereja,
jabatan tuh ada di Alkitab. Ya, rasul, nabi, pemberita Injil, gembala, guru. Nah, yang mana yang masih ada sekarang? Nah, itu kan kalau di Alkitab rasul tuh. Lalu ada diaken di Alkitab, ya. Nah, itu masuk kepada wilayah atau isi dari eklesiologi. Ya, kalau antropologi kan manusia itu, ya. Tuh. Lalu ada yang disebut eskatologi. Nah, ini tentang akhir zaman. Ya. Tanda-tanda kedatangan Yesus. Ada yang kerajaan 1000 tahun damai. Tuh, ya. Antikristus. Ya, macam-macam ya Bapak Ibu. Tapi inilah yang kira-kira disebut dengan teologi sistematika. Yang terakhir ada yang namanya teologi praktika. Nah, satu lagi ya Bapak Ibu. Sebetulnya jadi ada 4 mestinya. Ada namanya historika. Jadi ada satu kotak lagi. Tapi saya nggak cantumkan karena saya nggak mengajar di situ. Jadi makanya ini masih satu lagi kotak. Kalau ada yang mencatat, ya jadi dibagi 4. Biblika, sistematika, praktika, satu lagi di sini. Historika. Ya, saya nggak menuliskan ya. Sayangnya saya pikir ya ini untuk pengetahuan aja soalnya. Ya. Nah, praktika itu apa? Penggembalaan misalnya. Nah, itu diajar Pak Sony Budiono ya. Kemudian leadership. Ada enggak leadership? Ya, itu. Kemudian pemuritan. Nah, itu yang kemarin Bapak Ibu belajar. Ya, itu adik saya itu yang mengajar ya. Pak Yeri itu adik saya. Adik kandung saya itu. Sekarang jadi gembala dan menjadi apa itu bidang misi. Pak siapa, Pak? Adiknya Pak siapa, Pak? Yeremia Prianto. Oh, adiknya Pak Lukas. Oh iya, itu adik saya. Oh. Ya, adik saya. Jadi yang ngajar pemuritan itu, adik saya itu. Nah, itu. Kemudian homiletika, yang mungkin diajar Pak Stephen Manurung itu kayaknya ya. Kemudian ada P pribadi. Nah, ini Bapak Ibu adalah mata pelajaran PWJ yang diajar Pak siapa itu? Elroy ya. Nanti teman saya itu. Ya, dulu di Lempinel ya. Oke lah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu perhatikan tuh di situ semuanya bersifat praktika, praktis, dikerjakan. Kalau yang ini mirip ini tapi sistematik. Jadi dikelompokkan gitu. Tentang Allah, tentang keselamatan, tentang Kristus, tentang Roh Kudus, tentang manusia, tentang gereja, tentang akhir zaman. Ini dikelompokkan. Kalau yang ini adalah mata kuliah atau pelajaran-pelajaran yang bersifat praktis. Jadi nanti Bapak Ibu diperlengkapi bagaimana termasuk nanti pertumbuhan gereja itu masuk di praktika. Jadi bagaimana kita menjadi gembala yang baik. Nah, gitu kan? Bagaimana kita menjadi pemimpin Kristen yang baik. Bagaimana kita menjadi membangun pemuritan di gereja kita. Bagaimana kita menyampaikan firman Allah. Bagaimana kita menjadi seorang yang mampu memberitakan Injil secara pribadi. Bagaimana kita membuat PWJ itu pembinaan terhadap jemaat kita. Nah ini sebetulnya PWJ, pemuritan, pastoral itu hampir-hampir mirip-mirip Bapak Ibu. Ya, pertumbuhan gereja juga mirip-mirip. Tapi kalau pertumbuhan gereja ya lebih luas daripada PWJ. PWJ lebih sempit gitu ya. Atau pembinaan warga jemaat. Nah, yang keempat yang tidak saya tulis adalah historika. Kalau ada yang sudah nulis, nah apa aja Pak Lukas? Nah, namanya aja historika. Itu berarti berhubungan dengan apa? Ada yang tahu? Pak Bangun mungkin? Pak Wisnu? Pak Sejarah, Pak. Iya, berhubungan dengan sejarah. Terima kasih. Jadi yang dipelajari apa? 1, sejarah gereja umum. Nah, itu ya. Jadi 2, sejarah gereja Indonesia. Nah, SGU itu umum. Yang kedua, sejarah gereja Indonesia.
lebih sempit lagi atau lebih luas dari sebelum itu sejarah gereja Asia. Karena kita di Asia. Betul ya? Sejarah gereja Asia Tenggara. Nah, lebih sempit lagi sejarah gereja Pantekosta di Indonesia. Termasuk kita ini kan GPT, Gereja Pantekosta Tabernakel. Nah, lebih sempit lagi sejarah gereja Pantekosta Tabernakel. Harusnya diajarkan. Ya, siapa pendirinya? Ya, dari mana kita ini asalnya supaya enggak keturunan kita, anak cucu cicit kita itu tidak kehilangan siapa kita, jati diri kita kelak. Ya, jangan-jangan yang muda-muda ini nggak tahu bahwa GPT itu dulu sebelum ada GPT lebih dulu GPDI, gitu. Gereja Pantekosta di Indonesia. Ya, Om Van Gessel itu jemaat GPDI Cepu. Kalau nggak percaya, Bapak Ibu boleh lihat sejarahnya. Kok tahu Pak Lukas? Karena GPDI Cepu itu om saya. Ya, yang menjadi gembala dan sudah almarhum Bapak Ibu. Jadi Om Van Gessel, nanti saudara akan ketemu dengan tokoh-tokoh GPDI. Makanya tidak heran pengajaran tabernakel itu hampir ke seluruh gereja-gereja Pentakosta atau Pantekosta. Ya. Jadi jangan dipikir tabernakel cuma gereja kita saja. Ada gereja-gereja lain yang mengajarkan tabernakel. Makanya kita kenal Bethel Tabernakel, Tabernakel Elim Tabernakel. Ya, banyak sekali gereja tabernakel. Ya, saudara jangan salah. Jangan sampai kita berpikiran oh kita saja. Dan semua satu dulu. Ya, gitu ya. Nah, Pak Ibu, jadi GPPS itu juga dulu mengajarkan tabernakel. Apalagi GPDI. Oh iya. Ya. Nah, itu kemudian berbeda-beda. Ya. Jadi ada pecah-pecah gitu. Nah, itu termasuk teologi historical. Saya tidak tulis ya di sini ya. Jadi, nah kalau gitu Pak Lukas, pelajaran kita di mana? Di sistematika ini. Nih, ada di sini. Keselamatan ada di sini. Kemudian kristologi tentang Yesus Kristus juga ada di sini. Nah, ini yang sedang kita pelajari. Oke ya, jadi tersistematik itu. Oke, Bapak Ibu, tidak ada pertanyaan untuk ini kan? Jelas, gampang aja. Saya hanya ingin menunjukkan posisi pelajaran kita. Ya, oke. Nah, kita akan masuk kepada bagian ini. Mengapa kita perlu belajar doktrin keselamatan? Nah, itu. Ya, banyak orang Kristen itu sebetulnya tidak betul-betul tahu. Ya, nah ini. Jadi yang pertama, supaya kita semakin mengenal pribadi Allah yang telah menyelamatkan kita dari hukuman kekal. Ya, kita akan mengenal Dia lebih lagi. Ya, baik trinitas, atributnya, kasih, keadilan, kuasa, hikmatnya, dan karyanya. Nah, kalau sejujurnya, Bapak Ibu, kita ini sudah Kristen, sudah diselamatkan Tuhan. Tapi sayangnya kita ini kadang-kadang kurang mengenal. Loh, Pak Lukas gimana cara mengenalnya? Nah, misalnya nih, tadi udah kita baca Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh imanmu. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, kalau kita mendalami ayat ini, kita akan tahu sifat-sifat Allah. Bahwa Allah itu Allah yang menyelamatkan kita. Allah yang penuh kasih. Sebab itu kita diselamatkan oleh apa tadi? Sebab karena kasih karunia. Lah, ya, bukan karena karunia Lewi ya, tapi karena kasih karunia kan gitu ya. Nah, kasih karunia siapa? Allah. Wow. Nah, kita lihat keselamatan ini karyanya siapa? Dari ayat 8 ini. Karya kita atau karya Allah? Coba ayat 8 dibaca. Nah, tolong Pak Kurnia membacakan pasal 2 ayat 8. Ayat ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, penekanan ayat 8, keselamatan ini karya siapa? Coba Pak Wisnu. Setelah membaca ayat 8 ini Pak Wisnu.
Keselamatan itu karya Allah, Pak. Amin. Gitu kan? Jelas ayatnya. Walaupun keselamatan itu juga perlu respon kita melalui iman. Tetapi itu pun pemberian Allah. Nah, gitu ya. Nangkep ya ini ya. Nah, jadi kalau gitu, halo, saya belum mengajar isi keselamatan ya. Belum. Saya baru ngajar mengapa kita belajar. Nah, dengan memperhatikan pelajaran-pelajaran ini, kita makin mengenal Allah loh. Allah mengasihi saya. Oh, keselamatan itu karya Allah. Allah itu berkuasa menyelamatkan saya. Dari satu ayat aja. Oke ya, bisa nangkep ini ya. Jadi kalau gitu, apakah pengajaran keselamatan penting? Penting. Bukan saja untuk teman-teman di kelas ini. Nah, ini sekalian saya sampaikan. Tetapi juga untuk jemaat kelak. Ya. Bagi Bapak Ibu yang menjadi gembala, saya pastikan pengajaran ini juga penting untuk jemaat saudara. Apakah jemaat betul-betul mengenal Allah? Kan perlu terus berkembang. Terus pengenalan kita itu makin dalam. Jadi kalau gitu, pengajaran keselamatan jangan ditinggalkan, tapi diajarkan terus. Ya, diajarkan. Kalau perlu buka PA, ya kan, pendalaman Alkitab. Oke. Ya, yang kedua, supaya kita makin mengenal keselamatan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus. Oke ya, supaya kita makin mengenal keselamatan yang sudah kita terima. Jadi Bapak, saya percaya bahwa semua yang ikut kelas saya ini sudah percaya Tuhan Yesus dan diselamatkan. Benar ya? Yang setuju angkat jempolnya supaya saya lihat. Oke, puji Tuhan ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaan saya yang penting adalah apakah saudara mengenal keselamatan saudara? Coba saya tanya Angelin. Angelin sudah diselamatkan? Puji Tuhan, Pak. Loh, puji Tuhan itu sudah atau belum? Sudah. Sudah. Nah, saya tanya, Angelin, diselamatkan tuh apa sih? Artinya apa? Dibebaskan dari hidup yang lama, Pak. Gitu ya, loh ya. Gitu ya, dibebaskan dari hidup yang lama. Hidup yang mana itu yang lama itu? Hidup sebelum mengenal Tuhan. Gitu ya. Gitu ya. Duh, ya toh. Kalau gitu apa artinya keselamatan, Angelin? Hidup baru, Pak. Hidup baru gitu ya. Oh, jadi hidup baru ya. Oke. Iya. Gideon. Nah, saya tanya aja satu-satu. Apa arti kamu sudah diselamatkan, Gideon? Sudah, Pak. Nah, artinya diselamatkan apa? Dibebaskan. Dibebaskan. Jadi sebelum ini kamu itu di penjara gitu ya? Atau apa? Nggak bebas gitu? Dari dosa, Pak. Oh, dibebaskan dari dosa. Ya. Sebelumnya kamu terikat dosa ya? Dari dosa. Nah, dosa itu apa coba? Dibebaskan dari dosa. Nah, kalau ini saya nih ada orang nih terus berbuat baik aja. Kan banyak tuh orang baik. Loh, rahib-rahib naik gunung, ya. Tahu ya, rahib yang kepalanya digundulin gitu, nggak mikirin apa-apa, dia berbuat baik sama orang, itu selamat berarti. Bebas dari dosa loh itu. Nah, ya. Kalau dosa itu artinya perbuatan saja. Nah, apa sih artinya selamat itu? Nah, Kurnia. Apa artinya selamat itu, Kurnia? Terhindar dari kebinasaan, Pak, dari neraka. Terhindar dari neraka. Lah nanti lanjutnya. Berarti sekarang kamu udah selamat atau belum? Sudah, Pak. Sudah ya, selamat. tapi kan dibuktikannya nanti nerakanya. Oh iya, Pak. Terus kamu kok tahu kalau udah selamat? Nah, ya, saudara, jadi banyak pertanyaan ya bagi orang-orang. Bayangkan orang lain pun bagi kalangan muslim misalnya itu keselamatan berbeda maknanya.
Ya, tapi kita sebagai orang Kristen, selamat aja kita nggak jelas, hidup kekal, wes ganti. Selamat sama hidup kekal itu sama apa enggak itu? Ari, coba Ari. Jangan takut ya Bapak Ibu, ini cuma tanya jawab saja, bukan dinilai juga enggak. Ya. Ari. Ya, Pak Lukas. Ya, selamat sama hidup kekal sama enggak? Kalau menurut saya Pak, artinya selamat dan hidup kekal itu sama Pak. Karena sama. apa? Ya, karena selamat, kita tuh diselamatkan oleh Tuhan, maksudnya kita dibebaskan, kita tidak melakukan hal-hal lagi, hal-hal yang masa lalu kita, dan kita menuju kehidupan yang baru, namanya hidup yang kekal Pak, itu bersama-sama dengan Tuhan. Hidup bersama-sama dengan Tuhan ya. Iya. Ya. Jadi selamat itu apa sih artinya? Lepas dari manusia lama menjadi manusia baru gitu. Kalau menurut saya demikian Pak. Terus nggak masuk surga gitu? Ya masuk surga Pak. Kalau masuk kita surga ya. Iya. Nah, bisa. Ya. Oke. Adiel, saya pengen tahu Adiel. Menurut Adiel selamat itu artinya apa? Selamat. Kalau menurut saya Pak, keselamatan itu kita mendapat kayak jaminan begitu Pak supaya masuk surga. Jaminan masuk surga aja ya. Kalau hidup barunya tadi enggak ya? Itu juga termasuk juga ya. Pak. Jadi kamu mau lengkap ya, paket lengkap ya. Oke ya. Jadi teman-teman, ini menunjukkan, perhatikan saya semua, ini menunjukkan bahwa sebetulnya sekalipun kita sering kali ngomong selamat, keselamatan di dalam Yesus dengan yakin, tetapi kita itu tidak mengenal lebih dalam. Betul nggak sih? Apa sih selamat itu? Pernah nggak sih kalian pikirkan? Nah, kata selamat sendiri kan artinya lepas dari bahaya itu kalau di dalam bahasa Indonesia. Nah, bayangkan kalau kita sendiri tidak bisa menjelaskan, bagaimana kita menjelaskan kepada orang lain. Ya, karena selama ini kita nggak menggumulinya. Nah, itu sebabnya mengapa sih kita belajar ini, pengajaran keselamatan. Supaya makin kenal, makin mendalam, makin memahami. Karena ternyata istilah selamat itu juga ada padanannya, misalnya hidup kekal. Beberapa malah hidup kekal itu dipandang hidup selama-lamanya. Loh lah nggak mati. Loh kok orang Kristen mati? Nah, timbul pertanyaan. Oh nanti Pak, loh kamu hidup kekalnya sekarang atau nanti? Jadi masalah. Ya kenapa? Karena tidak memahami gitu secara tepat, secara mendalam. Nah itu sebabnya teman-teman kenapa kita belajar ini. Nah jangan menyepelekan doktrin keselamatan ternyata. Jangan menyepelekan pengajaran tentang keselamatan. Karena ternyata kita itu hanya sebatas luar-luarnya saja kadang-kadang. Bahkan tidak memahami dengan baik. Oke ya, jadi tujuan kita yang kedua, kita ini semakin memahami ya keselamatan yang sudah. Jadi di dalam Yesus kita sudah diselamatkan. Amin ya ini ya. Amin. Ya banyak ayatnya. Nanti saya akan tunjukkan ayat-ayat kepastian keselamatan. Tahu nggak ayat kepastian keselamatan? Tuh, kadang-kadang di gereja nggak dibimbing begitu. Ya, tahu nggak? Ada yang tahu satu ayat tentang kepastian keselamatan? Tolong disebutkan. Tadi jangan lupa Efesus 2 ayat 8 dihafalin ya. Minggu depan saya akan tes untuk Efesus 2 ayat 8. Ada yang tahu ayat kepastian keselamatan? Satu aja. Oke, kalau enggak ada saya kasih. Rasul. Berapa? Kurnia silakan. Rasul 4 Pak, ayat 12. Oke, silakan dibaca Kurnia. Saya bacakan. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Iya.
Ya, kalau itu menurut saya ajakan keselamatan. Ajakan keselamatan. Pernyataan bahwa hanya satu nama yang menyelamatkan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Setuju ya? Nah, bukan ayat keyakinan bahwa di dalam Yesus saya pasti selamat gitu. Oh, itu namanya keyakinan. Oke, saya kasih satu ayat ya, dicatat ya. Dihafalkan. 2 ayat lah saya kasih. 1 Yohanes 5 ayat 13. Kurnia bacakan. 1 Yohanes 5 ayat 13. Dihafalkan. 1 Yohanes 5 ayat yang keberapa, Pak? 13. Pengetahuan akan hidup yang kekal. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, Yesus Kristus, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Kamu memiliki hidup yang kekal. Jelas ya? Jadi di situ ada kepastian. Ya. Tuh, bahwa kalau kamu percaya, kamu tahu. Kamu tuh memiliki hidup yang kekal atau keselamatan. Gitu ya. 1 ayat lagi. Tolong dibacakan. Urbanus. Roma 5 ayat 8 dan 9. Urbanus. Mana Urbanus ini? Firman Tuhan, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Ya. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ayat 9. Ayat 9. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan. Terus? Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Amin. Bisa nangkep ya? Nah, kalau dulu aja kamu berdosa, Tuhan mati untuk kalian, apalagi sekarang setelah dibenarkan, nah, kita pasti akan diselamatkan. Garis bawahi kata pastinya ini. Oke ya. Nah, itu bisa juga dibaca ayat 10. Tuh ya. Oke, ini hanya nanti juga saya sampaikan. Ya, pada waktu pelajaran. Ya. Jadi kembali lagi ke apa yang kita pelajari. Saya nggak tanya yang lain ya. Bukan berarti Pak Lukas kok pilih kasih, tanya-tanya enggak ya. Hanya untuk memberitahu kita bahwa kita ini sebetulnya betulkah kita kenal kata selamat itu. Itu aja. Oke. Yang ketiga. Nah, oh ya, ini. Kalau gitu Pak Lukas, apa yang kita pelajari? Nah, ini. Apa yang kita pelajari di kelas ini? Apa yang kita pelajari? Yang pertama pendahuluan. Nah, ini kita sedang pendahuluan ini ya. Kita sedang pendahuluan ya, kemudian apa itu keselamatan? Nah, itu akan kita bahas. Ya, nanti sabar dulu. Kemudian pengertian keselamatan dalam PL dan PB. Nah, ya. Kemudian mengapa kita perlu diselamatkan? Nah, pendahuluan yang tadi ya yang sedang kita bahas ini. Itu. Mengapa kita perlu diselamatkan? Kemudian cara Allah menyelamatkan manusia. Oke. Lalu dimensi dari keselamatan itu. Ya. Oke ya. Lalu bagian berikutnya saya akan cepat mungkin dasar dari keselamatan. Apa sih dasar dari keselamatan? Nah, ini pertanyaannya adalah mengapa sih Allah menyelamatkan kita? Karena kita baik, karena kita kudus, karena kita ini orang baik, orang benar gitu. Apa dasarnya Allah menyelamatkan kita? Nah, itu. Oke ya. Lihat itu ya, apa itu keselamatan? Dasar keselamatan. Ya. Ya. Dan yang terakhir adalah jalan keselamatan. Perhatikan jalan keselamatan ini bukan berarti ada jalan lain selain Yesus. Ya enggak. Jalan keselamatan hanya di dalam Yesus Kristus.
tetapi aspek-aspek dari keselamatan. Hati-hati ya, kalau teman-teman nyatet tulis itu di situ. Aspek-aspek dari keselamatan. Jadi ini adalah penjelasan apa dan bagaimana aspek keselamatan dalam Kristus. Misalnya lahir baru. Saya belum tanya tuh, apa itu lahir baru? Ya, saya belum tanya, apa itu pertobatan? Apa itu iman? Apa itu pembenaran? Apa itu pengudusan? Apa itu ketekunan orang percaya? Apa itu pemuliaan? Glorify. Nah, kalau saya tanya ini kan ya belum tentu jawabannya sama gitu. Ya, jangan-jangan nggak ngerti lagi. Lah, ya toh. Nah, apa itu iman? Oh, iman itu apa? Oh, nama teman saya Pak, Man, sini Man, Iman. Oh, ya toh. Ada itu iman harefa ya. Mau tanya Pak Lukas. Ya, silakan Pak Wisnu. Ya, di dalam Roma 11 ayat 20 kan dikatakan, baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah kalau Tuhan. Bentar, Roma berapa Pak Wisnu? Roma 11 ayat 20 Pak. Ya, silakan. Ya. Iya. Saya bacakan Pak ya. Iya, boleh. Baiklah mereka dipatahkan karena ketidakpercayaan mereka. Dan kamu tegak tercacak karena iman. Janganlah kamu sombong, tetapi takutlah. Tetapi takutlah kalau Tuhan aja tidak menyayangkan bangsa Israel yang tidak percaya, apalagi kita yang cuma carang cangkokan. Jadi di sini yang saya mau tanyakan, Pak, bangsa Israel pada waktu Tuhan Yesus datang itu, mereka menolak, Pak. Misal mereka itu menerima pada waktu itu, apakah kita mendapatkan keselamatan, Pak? Ya, itu pertanyaan yang bagus sekali, Pak Wisnu ya. Terima kasih. Nah, itu macam-macam jawabannya, Pak. Nah, tuh, ya. Saya tanya sekarang, Pak Wisnu. Kepada Pak Wisnu. Kalau menurut Pak Wisnu bagaimana? Sebelum saya jawab. Kalau menurut saya, karena Allah itu adalah kasih, bangsa Israel kalau waktu itu menerima, kita juga pasti akan Tuhan berikan keselamatan juga, Pak. Itu ya. Ya, Bapak Ibu. Jadi jawaban Pak Wisnu itu ya betul. Jadi seandainya bangsa itu bangsa Israel itu tidak menolak, kita tetap diselamatkan. Karena sejak awal keselamatan itu untuk segala bangsa. Paham ya? Tuhan sudah merancangkan keselamatan itu untuk segala bangsa. Nah, ini akan membawa kita kepada konsepsi-konsepsi bermacam-macam konsep. Satu, karena Allah itu sudah tahu. Dengar ya baik-baik ya. Allah sudah tahu bakalan bangsa Israel menolak Yesus. Setuju enggak ini? Nah, itu namanya prapengetahuan. Nah, itu saya khawatir saudara-saudara ada yang tidak sepakat. Ya, khawatirnya apa? Karena keselamatan tuh di ranah keselamatan tuh ada kelompok-kelompok yang bertengkar gitu. Ya, di antaranya adalah Armenians dan Calvinis. Pak Lukas. Ya. Kalau misalnya ada yang mengajarkan, ya kadang ada hamba Tuhan mengajarkan kalau bangsa Israel itu maksudnya menerima pada waktu itu, kalau bangsa Israel pada waktu itu menerima, ada yang mengajarkan kalau pasti keselamatan pada bangsa-bangsa lain tidak akan terjadi. Itu Pak. Gimana ya, Pak? Nah itu adalah bahaya dari ekstrim yang cukup berbahaya menurut saya. Enggak ya Bapak Ibu. Jadi itu ada sih yang percaya begitu. Nah itu makanya saya bilang Pak, itu macam-macam alirannya ini. Makanya saya harus hati-hati teman-teman. Kalau menurut saya tidak sih. Ya, karena Allah telah coba Bapak Ibu perhatikan bahwa janji keselamatan itu untuk segala bangsa. Bahkan kalau Israel menerima Yesus, melalui mereka lah kita diselamatkan. Bisa paham ya? Nah gitu.
Nah, apa yang disebut di ayat 20 dan ayat 21 sebetulnya itu kan makanya kalau kita itu ya minta maaf ya kalau kita itu tidak memperhatikan konteks. Jadi membaca secara konteks pasal 9, 10, 11 itu teksnya itu loh Pak Wisnu, maka kita bisa menafsirkan tuh jauh gitu loh. Ya nambah-nambahi sendiri gitu. Jadi hati-hati ya teman-teman ya. Jadi kalau perhatikan ayat 20, 21 itu kan supaya kita nggak sombong. Bahwa kalau bangsa Israel aja tidak disayangkan oleh Allah, apalagi kita yang cuma dicangkokkan gitu loh. Ojo sombong kamu gara-gara iman dalam Yesus. Jangan sombong jadi orang Kristen dan seterusnya. Itu semua kemurahan Allah. Itu. Nah tetapi sebetulnya apakah Paulus menyatakan bahwa kalau bangsa Yahudi, ya bangsa Israel itu menerima Yesus, maka kita nggak diselamatkan? Itu juga tidak. Pada kenyataannya toh kita sudah selamat di dalam Kristus. Gitu ya. Nah, apakah semua orang Yahudi menolak Yesus? Ya tidak juga gitu. Buktinya apa? Lah Rasul Paulus sendiri orang Yahudi. Murid-murid Yesus yang 12, 120 di loteng itu orang apa? Orang Yahudi. Nah, gitu ya. Bapak Ibu, jadi ini sebuah penalaran yang Rasul Paulus sampaikan itu bahwa kita ini harus bersyukur, kita ini harus melihat cara Allah mengerjakan hidup kita, cara Allah menyelamatkan kita melalui kegagalan yang lain, dan jangan sombong, kita juga nggak lebih baik gitu. Intinya gitu sebetulnya. Nah itu sebabnya teman-teman, kalau saya sepakat, saya mengajarkan bahwa seandainya orang Yahudi menerima Yesus, ya itu kita tetap juga melalui orang-orang Yahudi pun, maksudnya yang sudah percaya Yesus, kita diselamatkan. Itu saya. Ya, kenapa? Satu, tadi alasan saya satu, konteks itu harus diperhatikan. Yang kedua, Bapak Ibu, bahwa Tuhan itu tahu sebelum segala sesuatu. Maka rencana keselamatan Allah juga ada di dalam perjanjian lama. Ya, atau paham ya maksud saya ya, Bapak Ibu ya. Nah, tuh. Yang ketiga, nah ini yang agak ada ayat-ayat yang mengatakan misalnya begini, kamu dipilih sebelum dunia dijadikan. Ada itu ayatnya tuh. Betul ya? Ada ya? Efesus 1 ayat 4. Lah kalau keselamatan tuh dari rancangkan sebelum dunia dijadikan ya sudahlah. Nah, cuman di dalam Roma 9 sampai pasal 11, Paulus itu sebetulnya sedang menceritakan coba Bapak Ibu perhatikan pasal 9 ayat dan 10-11. Paulus itu sedang menceritakan tentang apa? Akhir atau kondisi akhir. Bagaimana keadaan nanti bangsa Israel ya di kemudian hari. Nah, begitu. Bisa nangkap maksud saya? Itu. Jadi menjawab pertanyaan apakah Israel juga akan diselamatkan sebagai umat pilihan Allah. Itu sebetulnya. Nah, kemudian Paulus menegur orang-orang yang sombong di dalamnya. Nah, saya kira demikian ya jawaban saya, Pak Wisnu. Enggak apa-apa loh. Pak Lukas, gimana kalau ada pendeta yang menyampaikan begitu? Ya enggak apa-apa. Kita harus memahaminya begini, sebagai perumpamaan. Betapa berharganya keselamatan yang kita miliki. Yang kedua, betapa, ambil positifnya, betapa selain berharganya keselamatan yang kita miliki, betapa kita ini harus merendahkan hati seperti yang diinginkan oleh Rasul Paulus. Supaya kita nggak sombong. Bahwa yang menerima keselamatan itu sesungguhnya ya itu pertama-tama orang Israel. Begitu loh Pak. Ya, paham ya? Nah gitu saja. Ya, Pak. Terima kasih untuk pencerahannya Pak. Ya, nggak apa-apa. Ya, oke teman-teman. Saya juga ketemu dengan yang mengatakan demikian. Ada ya Bapak Ibu. Jadi dosen saya juga malah. Ya dosen S3 saya. Nah, jadi setelah disampaikan karena yang beliau juga
mengajar di S3. Nah, yang ikut kan S2 semua. Waduh, banyak yang nggak terima kan. Jadi perdebatan yang panjang juga. Tapi sebetulnya posisinya itu harus tahu. Ya, dalam kacamata Paulus menuliskan itu kan kita harus sadari itu. Memang di dalamnya itu anugerah Allah yang luas. Sehingga kita itu loh penekanannya. Sehingga melalui penolakan bangsa Israel, kita diselamatkan gitu. Nah, terus kita mulai berandai-andai, kalau seandainya tidak menolak, kita nggak diselamatkan. Nah, itu kan aneh ya, karena sebetulnya itu sebuah kerangka keselamatan yang Allah kerjakan. Gitu loh Bapak Ibu. Dari, ya ini berat ini. Ini kalau saya ngomong gini, saya khawatir Pak Wisnu nggak bisa tidur ya, saudara. Jadi dari kan Allah yang merancangkan keselamatan kan sudah jadi gitu loh Pak. Nah kita kan cuma mengandai-andaikan gitu loh. Paham ya? Kenyataannya kan gitu. Nah dari saya akan nyebut gini, dari kejahatan muncullah kebaikan. Jadi dari penolakan Kristus muncullah keselamatan untuk bangsa-bangsa lain. Gitu loh. Nah itu kan yang merancangkan Tuhan semua itu. Nah saya khawatir Bapak Ibu nanti jadi bingung ya, terlalu dalam nanti tambah bingung. Nah tuh contohnya kita kan selalu senang mengandai-andai gitu. Ya saya nggak usah panjang-panjang. Ya kelemahan kita itu seandainya. Loh yang kenyataannya gimana gitu. Nah itu ya saudara-saudara jangan bingung. Nah itu seandainya itu agak sulit ya saudara-saudara, karena kita tidak kita akan masuk ke ranah bagaimana Allah itu merancangkan kemudian menjalankan keselamatan itu. Nah itu ya oke lah, tapi jawaban saya seandainya kalau memang perlu dijawab, seandainya bangsa Israel menolak Pak Lukas, apakah kita tetap bisa tetap dengan cara Allah, baik melalui orang-orang Israel ya. Gitu loh saudara-saudara ya, kalau saya ya. Tuh, sekali lagi ya Bapak Ibu. Oke. Nomor 1, nomor 2, kita kembali dulu apa yang kita pelajari. Jadi mengapa kita mempelajarinya? Nah, ya. Jadi yang pertama supaya kita semakin mengenal Allah yang mengerjakan keselamatan. Jadi semakin kita mengenal Allah yang telah menyelamatkan kita gitu. Yang kedua, supaya kita makin mengenal apa itu keselamatan. Nah, apa itu iman misalnya? Apa itu pertobatan? Apa sih pertobatan itu? Ya, saya nggak usah tanya, karena saya yakin Bapak Ibu juga bingung gitu sebetulnya. Apa itu lahir baru? Nah, itu aja kadang kita juga bingung gitu. Nah, itu ya. Oke, Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Kita istirahat 5 menit. Ya. Lalu kita lanjutkan kepada selanjutnya. Ya. Silakan kita istirahat dulu. Terima kasih. Oke, ya saya juga baru siapkan kue untuk sarapan saudara ya. Sudah tak lihat loh, sudah 5 menit. Cepat sekali 5 menit ini. Nah, ya. Jadi saya ulangi lagi ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya Pak Wisnu. Jadi saudara itu terkadang memang bahasa retorika Pak Wisnu. Jadi pembicara, pendeta itu menggunakan bahasa-bahasa retorika. Nah, tetapi kita harus tahu bahwa itu juga yang digunakan oleh Paulus di ayat-ayat ini, di teks ini, bahasa retorika. Jadi kalau seandainya kita nggak diselamatkan sekarang gitu, ya seandainya ini ya, kata seandainya itu loh yang jadi masalah. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah rencana keselamatan kita ini sejak kekekalan atau tidak gitu. Kalau kita berubah, berarti kan karya Allah itu berubah gitu. Mestinya kita nggak diselamatkan, tetapi kita kemudian rancangan Allah berubah. Lah Allah berubah gitu. Paham ya?
paling tidak rancangannya berubah. Nah, itu juga perlu kita dalami ya. Nah, ini pertanyaannya Pak Wisnu ini adalah salah satu hal yang penting tentang keselamatan. Makanya itu saudara seringkali disalahpahami, mohon maaf ya ini, oleh teman-teman kita dari kalangan Muslim tuh sering menuduh bahwa Yesus itu hanya datang untuk kaum Yahudi gitu. Nah, Bapak Ibu harus memahami bahwa itu tidak benar gitu. Karena nanti pada akhirnya janji itu sejak perjanjian lama diberikan untuk segala bangsa. Ya, saya kasih contoh ya, misalnya di Yesaya pasal 9 itu. Ya, waktu Yesus akan datang kembali, akan datang sebagai bayi di Bethlehem, Natal-Natal. Nah, itu juga ada bangsa-bangsa akan melihat terang. Tuh, ya, bangsa-bangsa lo ya, bukan bangsa Yahudi melihat terang. Bangsa-bangsa akan melihat terang. Banyak lagi, misalnya Mazmur 150. Biarlah segala bangsa memuji Tuhan. Pertanyaan saya bagaimana bangsa itu memuji Tuhan kalau nggak kenal Tuhan gitu loh. Tapi kan ya diungkapkan tuh segala bangsa gitu. Ya, jadi sebetulnya janji keselamatan tuh sejak awal. Kejadian misalnya pada waktu panggilan Abraham. Ya, melalui kamu, keturunanmu itu akan memberkati bangsa-bangsa. Kata keturunan itu cuma tunggal yang menunjuk kepada Yesus. Loh kok tahu Pak Lukas? Ya Galatia, karena dikutip oleh Rasul Paulus sendiri. Begitu ya Bapak Ibu. Nah itu hal-hal yang saya ingin tekankan. Tetapi perhatikan bahwa kalau khotbah-khotbah itu memang ada bahasa retorika. Pernah nggak Bapak Ibu dengar? Jangan menyalibkan Yesus kedua kalinya. Tak tanyai, betulkah Yesus bisa disalib 2 kali gitu? Kan ya tidak gitu. Ya. Nah itu kita juga perlu pertimbangkan. Jadi kalau menurut saya oke ya. Tidak terlalu jauh. Tapi jangan lupa bahwa memang kita diselamatkan itu karena anugerah. Kita diselamatkan karena Tuhan mengasihi kita. Dan rencana Allah itu dari kekal. Oke, keselamatan itu. Nanti kita lihat aja. Yang ketiga, kita kembali kenapa sih kok perlu? Nah, ini salah satu bukti bahwa kita perlu mendalami tentang keselamatan ini. Yang ketiga, Bapak Ibu. Ya. Oh ya, tadi saya belum selesaikan. Nah, itu yang sering kali digunakan oleh teman-teman. Yesus pernah berkata begini, aku datang hanya untuk orang-orang Israel. Gitu. Kemudian perempuan itu kan ngomong, Tuhan, guru, anjing tuh dapat remah-remahnya. Gitu. Betul ya? Nah, buktinya Yesus menyembuhkan orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, itu satu loh ya. Masih banyak orang yang bukan Yahudi yang disembuhkan Yesus. Perempuan pendaraan Siro-Venesia. Ya, itu bukan orang Yahudi. Ya, dijangkau oleh Injil. Ya, nasi lagi ditambah itu. Siapa itu? Si hamba laskar tentara itu. Nah, itu juga kan dia yang menerima walaupun kesembuhannya pada hambanya. Ya, beberapa menafsirkan tuh anaknya. Tuh. Jadi keselamatan ke seluruh bangsa itu udah jelas tuh. Ya, sampai Yesus pun pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Itu ya. Jadi bukan berarti kemudian kita nggak diselamatkan. Oke ya. Bapak Ibu, jadi itu kalau saya sih. Oke, jadi saya kembali ke bagian ini. Betapa pentingnya kalau gitu kita belajar tentang pengajaran tentang keselamatan. Yang ketiga, semakin mengenal keselamatan ini menolong kita untuk bertumbuh, mengerjakan keselamatan kita oleh dan dalam Yesus. Nah, Pak Lukas, kalau gitu keselamatan kita belum selesai. Tidak. Ya, ini juga hati-hati. Jadi semakin kita mengenal keselamatan, menolong kita untuk bertumbuh di dalam keselamatan yang sudah dikerjakan.
Oke, saya kasih contoh. Keselamatan itu melibatkan pertobatan. Setuju enggak ya? Siapa yang percaya dan bertobat, dia diselamatkan. Setuju enggak ini? Halo? Nah, setuju. Saya tanya sekarang, apa itu bertobat itu cukup sekali atau terus-menerus? Terus menerus. Siapa yang tadi yang jawab terus-menerus? Saya, Pak, bertobat. Siapa? Saya. Ya, saya itu siapa? Sebutkan namanya, soalnya suara ada, wajah enggak. Siapa ini? Pak Bangun, Pak. Oh, Pak Bangun. Iya. Mana ini fotonya Pak Bangun? Ini saya cari Pak Bangun. Enggak dapat saya. Ya. Bentar. Nah, loh, enggak ada Pak Bangun. Enggak apa-apa Pak Bangun, mungkin gangguan. Jadi terus-menerus. Nah, itu. Nah, ada juga pertobatan yang tidak terus-menerus. Kapan? Waktu saudara percaya Yesus. Gitu. Nah, kalau saudara tahu pertobatan itu ada dua. Pertobatan definitif dan pertobatan terus-menerus. Maka itu kan menolong kita untuk bertumbuh. Nah, gitu. Pembenaran sekali atau terus-menerus? Kita dibenarkan itu sekali atau terus-menerus? Nah, kan ini sebuah pertanyaan. Nah, tapi kalau kita tahu apa itu pembenaran, kita jadi ngerti itu loh. Sehingga kita juga bertumbuh di dalam kehidupan. Pengudusan. Nah, pengudusan sekali atau terus-menerus? Nah, kalau kita tahu, kita bisa mengerjakannya. Ketekunan orang percaya. Tuh. Yang tekun sampai akhir yang diselamatkan. Setuju nggak ini? Nah, loh, kalau gitu kita ditolong untuk mengerjakannya. Paham ya maksud saya ya? Jadi nomor 3 ini. Kenapa kok kita belajar Pak? Supaya kita makin menghidupi. Supaya makin mengerjakan karya keselamatan di dalam kita. Tadi bilangnya hidup baru. Hidup lama sudah ditinggalkan. Pertanyaannya hidup baru terus dihidupi enggak? Wah, ada kan? Saya tanya tuh. Ada enggak yang sebelum baptis bertobat? Saya enggak mau ngomong kotor lagi gitu. Setelah baptis ngomong kotor enggak? Nah, yang senyum-senyum itu ya. Setelah baptis dilakukan lagi enggak hidup lamanya? Masih punya hidup lama enggak? Lah kenyataannya masih ada Bapak Ibu. Lah kalau gitu gimana sih Pak Lukas artinya lahir baru? Gimana sih artinya pengudusan itu? Nah, itu yang penting. Sehingga menolong kita kalau jemaat, bayangkan kalau jemaat nggak ngerti ya Bapak Ibu. Kita khotbah aja. Tapi mereka lo nggak tahu apa yang kita khotbahkan. Bagaimana bisa mereka bertumbuh? Tertolong untuk bertumbuh. Nah, makanya doktrin jadi begitu penting. Karena menyangkut apa? Ya yang tadi Bapak Ibu. Menyangkut ini. Lahir baru, apa itu pertobatan, apa itu iman, apa itu pembenaran, pengudusan, ketekunan, dan pemuliaan. Menyangkut proses atau aspek dari keselamatan itu sendiri. Itu ya. Jadi ini membuat kita semakin mengenal keselamatan, menolong kita bertumbuh. Itu. Jadi kenapa sih kok kita belajar ini gitu. Oke. Jadi lebih detail kita memperhatikannya. Ya. Misalnya ya saya bilang percaya Yesus. Loh, kita kan sudah pintu gerbang, terima Yesus, percaya Yesus. Ya udah, apa itu percaya Yesus? Percaya Yesus itu sekali atau terus-menerus? Nah, itu kan perlu kita dalemi. Bagaimana apa aspek-aspek dari percaya Yesus? Nah, tuh ya. Nanti kita belajar semua itu ya. Sabar ya Bapak Ibu. Nah, yang keempat. Ini. Kenapa kok kita pelajari Pak Lukas? Ini semakin kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Ya, semakin kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus dan tidak mudah disesatkan. Nah, ini jadi kalau kita ini belajar dengan benar, itu makin kokoh berakar. Hanya di dalam Yesus ada keselamatan. Melalui Yesus kita diselamatkan. Makin kokoh kita. Ya.
Ya. Contoh banyak sekali penyesatan, ya. Tuh misalnya ini saya ambil soal keselamatan tuh universalisme. Ya. Universalisme itu ngomong gini, pada akhirnya, dengarkan saya ya, pada akhirnya semua itu ya semua agama itu ya menyelamatkan. Pada akhirnya semua itu diselamatkan kok. Agamanya apapun terserah. Ini mirip pluralisme. Kita harus punya kesadaran bahwa Indonesia ini beragam ya. Kita harus punya sense pluralis, tetapi bukan pluralisme. Apa bedanya? Kalau pluralisme, isme itu pemahaman bahwa semua agama itu ya menyelamatkan, sama gitu. Ya. Tetapi tugas kita saling menghormati. Beda ya. Jadi bersikap toleransi harus. Nah, tuh sekarang ini lagi marak intoleransi. Nah, kita harus toleransi. Ya, kita harus menyadari kita hidup di tengah-tengah pluralis, tetapi bukan jadi orang pluralisme. Ya, banyak jalan menuju Roma itu. Ya. Nah, kelompok. Nah, kalau kita nggak kuat pengajaran kita, lah gampang ya. Nah, keselamatan gitu. Nah, ini universalisme. Pada akhirnya orang-orang diselamatkan semua. Nah, kalau kita belajar, kita makin kokoh di dalam iman kita kepada Tuhan Yesus. Gitu. Oke ya, Bapak Ibu. Yang kelima, yang terakhir, menolong kita untuk memberi jawab kepada dunia dan memberitakan Injil. Oke, coba kita buka Alkitab kita. 2 Petrus. Sorry, 1 Petrus. Pasal yang ketiga. Ayat yang ke-15. Tolong Pak bangun dibacakan. Berbunyi demikian. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah. Ulangi. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu, tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Nah, di surat 1 Petrus 3 ayat yang ke-15 ini kita diperingatkan oleh Petrus supaya bersiap sedia kapanpun waktunya untuk memberi jawab kepada yang mempertanyakan iman kita. Memberi jawab kepada orang-orang yang menanyakan pengharapan kita di dalam Yesus Kristus. Orang akan tanya kepada saudara, loh, kok bisa Yesus menyelamatkan? Misalnya, loh, keselamatan itu apa? Lah, kalau kita nggak tahu, Bapak Ibu, bagaimana kita bisa menolong orang lain? Bagaimana kita bisa memberi jawab kepada dunia ini? Saya pastikan ya, Bapak Ibu, satu kali kita akan ditanyai orang itu. Ya, gitu. Jadi ya, baik Pak Sangkat, terima kasih untuk bergabung. Ya. Jadi Bapak Ibu, itu pentingnya kita belajar menolong kita memberi jawab karena memang tugas kita memberi jawab. Nah, ini biasanya disebut dalam bahasa Yunani itu apologetika. Memberi jawab, apologies, memberi jawab kepada dunia ini. Teman-teman mesti nanya itu. Ya,
yang beragama lain, yang tidak mengenal kekristenan, tanya. Kalau saudara belum pernah ditanyai, maka saya akan memberi kesaksian. Saya berulang-ulang ditanya-tanya. Di bis, pernah saya waktu sekolah Alkitab tuh, saya naik bis, di sebelah saya ada ibu-ibu tanya sama saya. Masnya Kristen ya? Gitu. Lu kok tahu? Iya. Gitu. Lalu dia mulai tanya, gimana sih supaya diselamatkan? Kenapa sih orang Kristen percaya? Ya kita mesti jawab, Bapak Ibu. Ya, memberi jawab. Gitu. Saya jadi gembala, didatangi orang bukan Kristen itu sering. Saya nggak ngerti saudara ya, tapi di gereja saya beberapa kali, Bapak Ibu. Ya, saya cukup sering. Ya, ada yang datang ikut ibadah, setelah ibadah nggak pulang dia. Tanya sama saya, Pak Lukas boleh ngomong? Ya boleh. Ya tangan saya dicium, saudara udah tahu wis pasti nih. Itu kan bukan adat istiadat Kristen di luar Kristen. Ya kalau gurunya ya, orang rohani itu tangan dicium. Nah itu ada Jawa gitu ya. Terus tanya, betulkah Yesus Tuhan? Betulkah keselamatan itu gitu? Itu. Nah kalau kita nggak siap, terus ya apa mau ngasih jawabnya? Waduh Bu, saya nggak tahu ya Bu. Tunggu ya pendeta saya gitu. Ya kan? Bayangkan kalau gitu penting sekali loh pelajaran ini untuk jemaat juga. Paling tidak hal-hal yang sederhana, yang bisa dipahami secara sederhana, itu buat saya Bapak Ibu, yang detail-detail, ya bukan berarti tidak perlu ya. Ya, yang jelimet-jelimet, ya memang bukan ranahnya jemaat. Gitu. Tetapi yang sederhana, yang mudah dipahami. Nah itu jemaat harus tahu tentang keselamatan ini. Nah kalau gitu perlu kita ajarkan. Nah di nomor 5 ini yang berikutnya adalah memberitakan Injil. Tuhan memerintahkan kita untuk memberitakan Injil. Apa Injil? Yesus Kristus yang telah mati bagi kita, telah bangkit bagi kita, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu Injil. Karya Kristus yang menyelamatkan. Nah kalau gitu kan tentang keselamatan Bapak Ibu. Yang kita beritakan. Bukan Yesus yang ya silakan Pak Wisnu. Bukan Injil yang Yesus itu nanti ikut Tuhan Yesus supaya diberkati, ikut Tuhan Yesus supaya disembuhkan. Nah, itu hanya jembatan Injil. Ya. Nah, kita kurang paham keselamatan itu apa kalau gitu. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi mari kita belajar ini supaya kita dapat betul-betul memberitakan Injil. Sampai di sini ada pertanyaan? Ya, saya pendahuluan saya akhiri sampai di sini. Kita sampai pendahuluan dulu aja Bapak Ibu juga. Saya nggak ingin masuk dalam-dalam, nanti kita akan lihat satu-satu. Ya, saya juga akan ngatur dulu soalnya. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Ya, kalau tidak ada, saudara saya memberikan tugas, tolong nanti ketua kelas atau siapa bisa men-share tugasnya, atau saya tulis saja tugasnya ya. Oke, ya tugasnya adalah catat baik-baik tugasnya, silakan dicatat aja. Ya sudah saya. Ya tugasnya jadi. Waktu masih ada setengah jam ya untuk selesai. Oke, sebentar. Ya, karena kalau setengah jam dipakai untuk tema baru agak sulit. Bentar ya. Sabar.
Oke. Ya. Ya. Oke ya. Tugasnya ini Bapak Ibu. Tugasnya adalah menjawab pertanyaan saya ini. Cuma satu pertanyaan aja untuk minggu depan. Semua kelihatan ya? Iya, terima kasih Pak Bangun. Kelihatan, Pak. Iya, tadi pertanyaan saya. Apa yang dimaksud selamat? Diselamatkan melalui, tulisan saya jelek ya. Ya ini aja. Apa yang dimaksud dengan selamat? Itu. Ya Alkitab ya Bapak Ibu. Nah memang selamat itu di Alkitab itu hidup kekal itu sama. Diselamatkan berarti beroleh hidup kekal. Apa sih maksudnya? Ya, tolong dicari di Alkitab itu pakai ayat ya Bapak Ibu. Ya itu enggak panjang, itu enggak perlu sampai 1 lembar itu ya, ditulis saja apa sih keselamatan itu. Nah, atau itu apa yang dimaksud dengan selamat atau boleh kita sebut keselamatan. Apa sih keselamatan itu? Ya, ini sama ya pertanyaannya. Hanya beda. Apa sih keselamatan? Apa itu? Nah, mari kita pikirkan. Tentu saja keselamatan hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sudah dicatat ya? Oke ya. Saudara berikan ayatnya ya. Jangan sekedar menulis saja ya. Nah, itu apa sih artinya diselamatkan atau apa itu keselamatan gitu. Oke. Saya tidak perpanjangkan kelas saya, masih ada waktu untuk Bapak Ibu bisa makan sarapan. Nanti jam 10.15 kita ngikuti aja ya. Ngikuti jadwal. Kita akan ketemu dengan pertumbuhan gereja dengan saya lagi. Oke. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Ya, bersyukur. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Nanti minta ya Kurnia pimpin kita di dalam doa. Kurnia akan memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji syukur, terima kasih kami naikkan bagi-Mu Tuhan, buat kasih-Mu, dan boleh mengikuti perkuliahan ini, segala pendahuluan dari pengajaran tentang keselamatan Tuhan. Ya Tuhan memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan materi kami hari ini. Terima kasih Tuhan, karena mengakhiri perkuliahan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Puji Tuhan ya. Terima kasih ya teman-teman. Kita nanti ketemu jam 10.15 ya. Jam 10 lebih 10 ya. Jam berapa? Jam berapa ini Kurnia? Biasai. Jam 10:10 Pak. Ya, oke. Kan cukup panjang. Jam 10 lewat 10. Wah, Kurnia hujan deras. Oke, enggak apa-apa. Oke. Baik-baik ya. Tuhan berkati kita semua. Nanti jam 10 lewat 10 kita ketemu lagi. Saya tidak keluar kok dari sini. Ya, Tuhan berkati. Selamat istirahat.